Bobby anjing, gimana kalau istrimu kita kelola bersama, boleh nggak? Kalau ini kan keputusannya bukan dari kami, bukan dari Provinsi Sumatera Utara ataupun dari Provinsi Aceh saja. Nah, ini kita provinsi memang berbatasan secara wilayah yang sudah ditetapkan oleh kementerian. Nah, yang hari ini kita pikirkan bagaimana kalau hari ini yang sudah ditetapkan ke Provinsi Sumatera Utara, bagaimana potensi yang di dalamnya bisa dikelola sama-sama. Jadi tadi kita sampaikan kita kolaborasi kalau ngomongin potensinya. Kita tidak bicara ini akan dikembalikan atau tidak, ini akan punya siapa tidak, tapi tadi kita bicarakan kalau memang ke depannya ada pembahasan itu, kami terbuka saja kalau ada pembahasan tentang sudah terbuka juga. Sebenarnya kalau nanti ada pembahasan lagi, ini harus masuk ke Aceh kembali atau kembali tetap di Sumatera Utara. Nah, ini kami terbuka. Apakah ada pembahasan itu terbuka? Tapi kita bicara jangan ke situnya terus. Tapi tadi saya dan Pak Gubernur Aceh bicara ketika itu ada di Sumatera Utara atau nanti ada kembali ke Aceh, kita ingin sama-sama potensinya dikolaborasikan. Kalaupun ada Katanya kan ada sumber daya alam, ada potensi pariwisata, semuanya kita harapkan bisa sama-sama. Tapi itu diiakan sama Gubernur Aceh. Ya, tadi kata Bobby anjing, gimana kalau istrimu kita kelola bersama, boleh nggak? Istri kamu kita kelola bersama, boleh nggak? Istrimu aku pakai 2 bulan 3 bulan, boleh nggak? Kau itu goblok, nggak tahu malu ya. Sama kayak mertuamu itu Jokowi anjing PKI, ya kan? Hah? Sama kayak mertuamu Perangaimu, ya. Sama kayak Jokowi anjing Bukima itu kan? Kalian tuh nggak tahu malu, keturunan Dajjal. Aceh, ngapain kau minta kelola bersama? Mana kalau kamu otakmu itu? Kalau istrimu gimana? Aku buat 3 bulan, boleh nggak? Aku yang kelola istrimu 3 bulan, boleh nggak? Tanya sama istrimu. Kan nggak ada otak kamu itu. Hah? Kalian itu rakus. Sama kayak mertuamu tuh rakus, Jokowi anjing tuh sama itu juga dengan kamu tuh. Kalau ngomong tuh pakai otak, kau itu gubernur, ya kan? Kau itu gubernur pakai otak, jangan kayak anjing, kayak mertuamu. Ngerti? Udah, paham? Hah? Anjing kau. Istrimu itu yang bawa aku ya, boleh ya? 2 bulan ya? Dasar bajingan PKI kau. Berani sekali pemuda dari Aceh ini. Sangat-sangat berani. Dan hampir semua kata-kata kasar keluar dari mulutnya untuk Pak Bobby. Kita bisa menyadari bahwa semua ini terjadi, semua ini dilakukan oleh pemuda Aceh ini tidak lain adalah rasa kekesalannya terhadap apa yang dilakukan oleh para pemerintah, termasuk Pak Tito Karnavian, memindahkan 4 pulau Aceh ke Sumut. Saya kira ini adalah suatu hal yang sangat-sangat keji, merampas apa yang sebenarnya tidak mesti dilakukan, tapi karena persoalan keuntungan pribadi semua ini mereka lakukan dan tidak peduli terhadap apa yang menjadi kegelisahan rakyat Indonesia. Semakin kesini negeri ini semakin diacak-acak. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu baiknya kita simak dulu bagaimana komentar cerdas dari Mbak Nopi terkait dengan Pak Tito Karnavian, dan juga ada Bang Pici Merah yang berharap agar Pak Luhut, partner dari Pak Mulyono atau Pak Jokowi, bisa dipecat karena sudah sangat-sangat meresahkan. Semua penjilat-penjilatnya Pak Jokowi hanya merusak alam dan merugikan rakyat Indonesia, merugikan negeri ini. Untuk itu langsung saja kita simak dulu seperti apa videonya. Raja Ampat aja sampai saat ini belum beres-beres ya, masih jadi sebuah polemik. Tiba-tiba nih Mendagri Tito Karnavian malah justru membuat kegaduhan baru, menimbulkan, menciptakan masalah baru dengan memindahkan 4 pulau kecil di Aceh masuk ke wilayah Sumatera Utara. Dan perpindahan 4 pulau ini tertuang di dalam surat keputusan Mendagri nomor 300.2.2/2138 tahun 2025 dengan alasan administratif dan koordinat. Pak Tito Karnavian yang ganteng, saya mau nanya dong Pak, sejak kapan sih sejarah itu bisa direvisi oleh koordinat GPS? Pak Tito, tolong dijawab ya Pak Tito Karnavian yang ganteng. Gini ya, jujur aja, perpindahan 4 pulau ini yang secara tiba-tiba, nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada badai, nggak ada tsunami, dan yang lebih pentingnya tidak ada tingkat urgensi. Kok bisa-bisanya dipindahkan ke Sumatera Utara dengan alasan administratif koordinat? Jujur ya, buat gua apapun itu alasannya Tito Karnavian gak masuk logika dan nalar gua. Malah akhirnya perpindahan 4 pulau secara tiba-tiba ini
gue jadi berpikir nih, apa jangan-jangan ini sebuah operasi senyap ya untuk mengikis batas wilayah Aceh demi kepentingan yang lebih besar, pastinya kepentingan pribadi atau golongan, tapi bukan untuk kepentingan masyarakat Aceh maupun Sumatera Utara sendiri. Gue melihat seperti itu ya, karena perpindahan ini secara tiba-tiba, atau jangan-jangan perpindahan 4 pulau ini memang sengaja sebagai kado dari pusat untuk menantunya si Jokowi, Bobi Nasution, yang saat ini menjabat sebagai gubernur Sumatera Utara. Karena masalah 4 pulau ini itu kan di tahun 1992 sudah jelas ya, berdasarkan surat kesepakatan bersama bahwa 4 pulau tersebut masuk ke dalam teritorial wilayah Aceh, bukan Sumatera Utara. Dan jika memang 4 pulau ini menjadi polemik, menjadi masalah, kenapa di pemerintahan sebelum-sebelumnya tidak pernah dibahas? Kenapa tiba-tiba ketika si Bobi Nasution menjadi gubernur Sumatera Utara baru dibahas dan dipindahkan? Aneh gak sih? Sampai sini kalian ngeliat ada keanehan gak atas perpindahan 4 pulau tersebut? Dan selain itu gue juga melihat apa jangan-jangan skenario ini memang sengaja dibuat untuk mengalihkan isu pemakzulan Wapres Gibran, anaknya si Jokowi. Karena kan ada tuh pernyataannya Pak Tito yang dia bilang dia menerima kritikan tokoh-tokoh pihak-pihak yang tidak setuju atas perpindahan 4 pulau tersebut. Silakan melakukan gugatan ke PT UN. Nah, dari sini ada aneh lagi buat gue. Kalau memang sebuah keputusan ya sudah, kenapa dia tiba-tiba ngomong seperti itu? Apa sengaja dialihkan isu biar pemakzulan Gibran ini tenggelam, heboh ngurusin Raja Ampat, ngurusin 4 pulau di Aceh gitu, nanti tiba-tiba ada yang menggugat, terus 4 pulau itu kembali lagi ke Aceh. Ya itu sih hanya asumsi liar gue ya. Selain itu gue juga jadi berpikir, atau jangan-jangan juga ini memang sengaja dibuat selain skenario pengalihan isu, memang sengaja untuk mengganggu stabilitas pemerintahannya Pak Prabowo. Karena gue dengar-dengar katanya nih memang ada orang dalam dari pihaknya Pak Prabowo sendiri yang sepertinya memang ingin menggoyang Pak Prabowo. Ya itu kan hanya isu, bener enggaknya ya gue juga nggak tahu. Tapi memang yang pasti sih perpindahan 4 pulau ini memang banyak keanehan menurut gue secara pribadi ya. Dan gue ingin bertanya juga nih kepada Pak Tito Karnavian, Bapak apakah sudah lupa ya bahwa Aceh ini bukan sekedar provinsi, Pak Tito Karnavian? Aceh punya sejarah panjang otonomi, punya luka dalam yang belum juga sembuh. Sekarang Pak Tito malah membuat luka baru lagi untuk masyarakat Aceh, hanya demi sebuah kepentingan, bukan demi kepentingan masyarakat Aceh atau Sumatera Utara. Itu yang gue nilai ya. Boleh dong gue sebagai rakyat berasumsi, memberikan sudut pandang gue secara pribadi. Bahkan gue juga melihat sekarang ini dengan Tito Karnavian memindahkan 4 pulau, kok Tito Karnavian udah bukan kayak Mendagri lagi ya, tapi lebih tepatnya kayak maklar tanah. Salam Pancasila. Memang sih Prabowo bukan boneka Jokowi, tapi Prabowo takut sama Jokowi. Contoh gampang, Luhut itu jelas menteri yang mengacak-ngacak negara. Luhut biang kerusakan alam karena penambangan yang ugal-ugalan. Berani nggak Prabowo sama Luhut? Nggak berani. Buktinya masih dipakai terus. Suara-suara rakyat di mana-mana itu sudah meneriakkan dan menentang eksplorasi tambang yang merusak alam. Contoh paling dekat, tambang di Raja Ampat. Nah, saya tantang nih, KPK, PPATK berani nggak mengaudit rekening keluarga Jokowi? Ya, terutama ibu mantan negara, mantan kepala negara. Ya, sampai kepleset-pleset. Terus rekening Gibran, rekening Kaisang, rekening Bobi, rekening istri-istri mereka dan keluarga mereka. Jangan begitu dong. Ya, hukum harus tegak dong demi keadilan. Apa nggak takut ya nanti efek hukum karmanya? Duh. Silakan komen bebas. Peci merah IQ tinggi, sang Pancasila merdeka.